Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Maharani Hasan dengan NIM S1S1211083 dari kelas Ganjil. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tugas aljabar linear. Pengaplikasian aljabar linear, yaitu mengukur kedekatan dokumen menggunakan quotient similarity. Baiklah, di sini saya sudah membuat makalah quotient similarity. Pertama yaitu kita masuk ke rumusan masalahnya. Mengukur kedekatan dokumen menggunakan quotient similarity. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan metode quotient similarity? Kita harus mengetahui apa itu metode quotient similarity. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur kedekatan dokumen menggunakan metode quotient similarity. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan metode quotient similarity, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengukur kedekatan dokumen menggunakan metode quotient similarity. Selanjutnya pembahasannya metode quotient similarity pertama-tama yaitu pengertiannya. Metode quotient similarity adalah metode yang menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keywords atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Quotient similarity juga ini merupakan metode perhitungan jarak antara vektor A dan B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Nilai sudut kosinus antara dua vektor menentukan kesamaan dua buah objek yang dibandingkan, di mana nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 ini menandakan bahwa kedua abstrak yang dibandingkan tidak mirip sama sekali, dan semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kemiripannya semakin besar. Kemudian, semakin banyak jumlah kata istilah yang muncul pada suatu dokumen, maka semakin tinggi nilai quotient similarity yang diperolehnya. Kemudian, rumus yang digunakan dalam quotient similarity ini yaitu cos theta sama dengan A kali B per nilai mutlak A kali nilai mutlak B, di mana A ini berarti vektor A yang akan dibandingkan kemiripannya. B di sini adalah vektor B yang akan dibandingkan juga kemiripannya. A kali B adalah dot produk antara vektor A dan vektor B. Sedangkan nilai mutlak A di sini merupakan panjang dari vektor A. Begitu juga dengan nilai mutlak B, panjang vektor B. Nilai mutlak A kali nilai mutlak B sama dengan cross produk antara nilai mutlak A dan B. Itu rumusnya. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah menghitung quotient similarity-nya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghitung quotient similarity itu, yang pertama, kita harus menyiapkan dokumen yang akan dibandingkan. Kedua, lakukan preprocessing terhadap semua dokumen. Dalam preprocessing ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu case folding. Case folding ini yaitu tahap perubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Kedua, tokenizing yaitu proses memecah dokumen kumpulan kata. Tokenisasi dapat dilakukan dengan menghilangkan tanda baca dan memisahkan per spasi. Tahapan ini juga menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca. Yang ketiga, stemming, yaitu proses pemetaan dan penguraian bentuk dari satu kata menjadi kata dasarnya.
Yang keempat atau yang terakhir ini adalah stop words atau filtering, yaitu proses penghilangan kata yang tidak penting pada dokumen melalui pengecekan kata-kata hasil parsing apakah termasuk di dalam daftar kata yang tidak penting atau stop list atau tidak. Jika termasuk di dalam stop list, maka kata-kata tersebut akan di-remove dari dokumen sehingga kata-kata yang tersisa di dalam dokumen dianggap sebagai kata-kata yang penting atau keywords. Kemudian untuk langkah yang ketiganya, hitung kemiripan vektor dokumen antara dokumen satu dengan dokumen lainnya. Yang ketiga ini dia juga mempunyai rumus. Rumusnya cos theta sama dengan A kali B per nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Hitung kemiripan vektor juga ini terbagi menjadi 3 jenis. Hitung hasil perkalian skalar antara satu dokumen dan dokumen lain yang akan dibandingkan. Hasil perkalian dari setiap dokumen kemudian dijumlahkan. Yang kedua, hitung panjang setiap dokumen. Caranya dengan menguadratkan bobot setiap term dalam dokumen. Jumlahkan nilai kuadrat dan terakhir akarkan. Yang ketiga, terapkan rumus Gaussian similarity. Hitung kemiripan antara dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 1 dengan dokumen 3, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dokumen yang akan dibandingkan. Selanjutnya, cara mengukur kedekatan dokumen menggunakan Gaussian similarity. Berikut ini adalah contoh penerapan metode Gaussian similarity untuk mengukur kedekatan dokumen. Pada contoh kasus ini, akan dilakukan pengukuran antara 5 buah dokumen yang telah disediakan. Langkah awalnya yang harus dilakukan yaitu kita harus menyiapkan dokumen yang diukur tingkat kedekatannya. Berikut ini ada 5 dokumen yang sudah disiapkan. Ini adalah dokumen pertama. Ini adalah dokumen pertama. Kemudian ini dokumen kedua sampai sini. Ini dokumen ketiga. Ini dokumen keempat. Ini dokumen kelima. Selanjutnya, pre-processing dokumen. Langkah selanjutnya ini melakukan pre-processing terhadap semua dokumen, di mana pada tahap ini meliputi scaffolding, tokenizing, steaming, dan stop words atau filtering, sehingga akan dihasilkan seperti dokumen ini, term yang telah mewakili dokumen. Ini dokumen pertama, ini dokumen keduanya, ini dokumen ketiga sampai ke sini. Selanjutnya ini dokumen keempat, dan ini dokumen yang kelima. Kemudian di sini kita lanjut pada menghitung kedekatan vektor atau dokumen. Setelah melakukan processing yang di atas tadi pada semua dokumen, tahap berikutnya adalah menghitung kedekatan tiap-tiap pasangan dokumen. Berikut ini adalah penjabarannya. Menghitung kedekatan dokumen 1 dan dokumen 2 menggunakan Gaussian similarity. Berikut ini adalah daftar katanya. Kemudian ini dokumen 1, dokumen 2, kemudian dokumen 1 dikali dokumen 2, maka hasilnya 0. Ini dokumen 1 dipangkatkan 2, dan ini dokumen 2 dipangkatkan 2. Ini adalah banyak dari daftar katanya, dokumen 1 dan dokumen 2. Maka di sini sampai 90. Ini adalah jumlahnya.
berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas tadi. Ini adalah jumlahnya. Kemudian kita gunakan rumus yang di atas tadi. Kita gunakan rumus yang di atas yang cos theta sama dengan dokumen 1 kali dokumen 2 per dokumen nilai mutlak dokumen 1 kali nilai mutlak dokumen 2. Cos theta sama dengan 24 per akar 192 kali akar 141 sama dengan cos theta 24 per diubahkan ke desimal menjadi di 192 ini diakarkan, maka hasilnya 13,86 dikali 11,87. Cos theta sama dengan 24 per 164,5. Cos theta sama dengan 0,145. Maka hasil akhirnya yaitu 81,66 derajat. Selanjutnya, seperti yang di atas tadi, ini kita menghitung kedekatan, apabila yang di atas tadi menghitung kedekatan dokumen 1 dan dokumen 2, selanjutnya ini menghitung kedekatan dokumen 1 dan dokumen 3 menggunakan quotient similarity tadi. Sama seperti yang di atas, ini adalah daftar katanya. Ini adalah banyaknya daftar katanya. Selanjutnya, ini adalah dokumen 1. Ini adalah dokumen 1 dan perbandingan dengan dokumen 3. Ini dokumen 1 dikalikan dengan dokumen 3. Dokumen 1 dipangkatkan 2 dan dokumen 3 dipangkatkan 2. Ini adalah jumlah. Ini adalah banyak daftar katanya. Berdasarkan tabel di atas ini, maka diperoleh ini. Kita menggunakan rumus seperti yang sebelumnya, yaitu cos theta sama dengan dokumen 1 dikalikan dengan dokumen 3 per nilai mutlak dokumen 1 kali dengan nilai mutlak dokumen 3. 28 per akar 192 kali akar 121. Maka hasilnya cos theta sama dengan 28 per 13,86 kali 11. Cos theta sama dengan 28 per 152,46. Maka hasilnya cos theta sama dengan 0,18 diubah menjadi derajat jadi 79,39 derajat. Selanjutnya kita menghitung kedekatan dokumen 1 dan dokumen 4. Seperti yang di atas tadi, ini adalah daftar katanya. Ini dokumen 1, dokumen 4, dokumen 1 dikali dengan dokumen 4, dokumen 1 dipangkatkan 2, dokumen 4 dipangkatkan 2. Ini adalah daftar katanya, ini dokumen 1, ini dokumen 4. Selanjutnya, ini adalah banyak daftar katanya. Selanjutnya, berdasarkan tabel ini, maka diperoleh seperti ini. Selanjutnya, kita gunakan lagi rumus. Kita gunakan rumus cos theta sama dengan dokumen 1 dikali dengan dokumen 4. Dibagi nilai mutlak dokumen 1 kali nilai mutlak dokumen 4. Maka cos theta sama dengan 44 dibagi akar 192 kali akar 314. Cos theta sama dengan 44 dibagi 13,86 kali 17,72. Maka hasilnya 44 per 245,6 dibagi cos theta sama dengan 0,179. Hasil akhirnya menjadi 79,86 derajat. Selanjutnya menghitung kedekatan dokumen 1 dan dokumen 5 menggunakan quotient similarity. Ini adalah daftar kata seperti yang di awal tadi, dokumen 1, dokumen 5, sama seperti yang di atas. Kemudian kita akan memperoleh ini.
Kemudian kita gunakan rumus lagi. Seperti yang tadi. Dokumen 1 dikali dokumen 5 dibagi nilai mutlak dokumen 1 kali dokumen 5. Kemudian 25 per akar 192 kali 2 akar 266. Maka hasilnya 25 dibagi 13,86 kali 16,31. Berarti di sini 25 per 226. Cos θ-nya sama dengan 0,11. Berarti hasil akhirnya 83,68. Selanjutnya menghitung kedekatan dokumen 2 dan dokumen 3. Sama seperti yang tadi. Digunakan rumusnya. Rumusnya dokumen 2 dikali dokumen 3 per nilai mutlak dokumen 2 kali dokumen 3. Nilai mutlak dokumen 3. Maka hasil akhirnya di sini 85,41 derajat. Selanjutnya, menghitung kedekatan dokumen 2 dan dokumen 4 menggunakan quotient similarity. Berikut ini adalah daftar katanya. Seperti tadi, di sini dokumen 2 dan dokumen 4. Dokumen 2 kali dokumen 4 dan dokumen 2 dikali di pangkat 2, dokumen 4 di pangkat 2. Berikut ini adalah daftar katanya. Maka seperti tabel yang di atas tadi ini diperoleh dan kita gunakan rumus yang sama seperti tadi. Cos θ sama dengan dokumen 2 dikali dokumen 4 dibagi nilai mutlak dokumen 2 dikali nilai mutlak dokumen 4. Maka hasilnya cos θ sama dengan 0,078 sama dengan 85,52 derajat. Yang ini juga menghitung dokumen 2 menghitung kedekatan dokumen 2 dan kedekatan dokumen 5. Di daftar katanya dokumen 2 dan dokumen 5, jumlah katanya selanjutnya kita langsung saja pada rumusnya seperti yang tadi. Dokumen 2 dikali dokumen 5 dibagi nilai mutlak dokumen 2 dikali nilai mutlak dokumen 5. Maka hasilnya di sini 85,12 derajat. Selanjutnya menghitung kedekatan dokumen 3 dan dokumen 4. Ini adalah daftar katanya, banyak daftar katanya. Selanjutnya dokumen 3-nya dan dokumen 4-nya. Ini dokumen 3 dikali dokumen 4. Langsung saja pada rumusnya, pada rumus dari tabel di atas ini, sehingga diperoleh dokumen 3 dikali dokumen 4 dibagi nilai mutlak dokumen 3 dikali dengan nilai mutlak dokumen 4. Cos θ sama dengan 33 per akar 121 kali akar 314. Cos θ sama dengan 33 per 11 kali 17,72. Cos θ sama dengan 33 dibagi 195, maka hasilnya 0,169, berarti sama dengan 80,27 derajat. Kemudian kedekatan dokumen 3 dan 5. Langsung saja mungkin pada rumusnya. Dokumen 3 dikali dokumen 5 dibagi nilai mutlak dokumen 3 dikali nilai mutlak dokumen 5. Cos θ sama dengan 17 dibagi akar 121 kali akar 266. Setelah diakarkan, maka hasilnya 17 dibagi 11 kali 16,31. Berarti setelah ini dikalikan, maka hasilnya 179, berarti 17 dibagi 179,4. Maka hasilnya 0,095.
dalam derajat dia hasilnya 84,54 derajat. Selanjutnya yang terakhir ini yaitu menghitung kedekatan dokumen 4 dan dokumen 5 menggunakan quotient similarity seperti di atas. Ini adalah daftar katanya, ini dokumen 4-nya, ini dokumen 5. Langsung saja jumlahnya. Dan ini sehingga diperoleh kita menggunakan rumus sama seperti yang di awal di atas, yaitu cos theta sama dengan dokumen 4 dikali dokumen 5 dibagi dokumen 4, nilai mutlak dokumen 4 dikali nilai mutlak dokumen 5. Cos theta sama dengan 28 dibagi akar 314 dikali akar 266. Maka hasilnya 28/17,72 kali 16,31. Cos theta sama dengan 28 dibagi 289, hasilnya 0,097. Maka jika dalam derajat berarti 84,43 derajat. Berikut ini kita lanjut pada hasil perhitungan kedekatan dokumen. Berdasarkan perhitungan kedekatan tiap-tiap pasangan dokumen, mulai dokumen 1 dan dokumen 2, dokumen 1 dan dokumen 3, dan seterusnya. Diperoleh hasil sebagai berikut. Pasangan dokumen 1 dan 2 nilainya 0,145, dokumen 1 dan 3 0,184. Dokumen 1 dan 4 0,179, dokumen 1 dan dokumen 5 nilainya 0,11, dokumen 2 dan dokumen 3 0,08, dokumen 2 dan dokumen 4 sampai seterusnya, dan terakhir dokumen 4 dan dokumen 5 nilainya 0,097. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan, bahwa quotient similarity merupakan metode perhitungan jarak antara vektor dokumen A dan dokumen B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua faktor tersebut. Nilai sudut kosinus antar dua vektor menentukan kesamaan dua buah objek yang dibandingkan di mana nilai terkecil 0 dan nilai terbesar 1 seperti yang di atas. Berdasarkan tabel yang di atas tadi, maka diperoleh urutan tingkat kedekatan atau kemiripan mulai dari tertinggi sampai dengan terendah. Ini adalah kedekatan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Dokumen 1 dan dokumen 3 dengan nilai. Ini urutan kemiripan yang pertama. 0,184 dan seterusnya sampai yang terakhir dokumen 2 dan dokumen 4 dengan nilai 0,078. Sehingga dari data tersebut kita dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu pasangan dokumen yang paling mirip adalah dokumen 1 dan dengan dokumen 3. Kemudian pasangan dokumen yang paling tidak mirip adalah dokumen 2 dengan dokumen 4. Kemudian dokumen 1 dan paling mirip dengan dokumen 3 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Selanjutnya, dokumen 2 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 4. Dokumen 3 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Dokumen 4 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Yang terakhir, dokumen 5 ini paling mirip dengan dokumen 1, tapi paling tidak mirip dengan dokumen 2. Baiklah, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.